Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati orang tua, wali murid, siswa baru tahun pelajaran 2020-2021 yang saya cintai dan yang saya banggakan, anak-anakku siswa kelas 7 baru. Marilah pada kesempatan ini senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberkahi, memberikan rahmat, hidayah dan inayahnya hingga kita bisa bertemu dalam rangka pengenalan lingkungan sekolah untuk peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021 dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga terlimpahkan pada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengarahkan, membimbing kita hingga kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Orang tua, wali murid, beserta putra putri yang tercinta, peserta didik baru yang berbahagia pada hari ini. Ya, sekedar perkenalan bahwa nama saya adalah Rubi'i, selaku Kepala SMP Negeri 9 Gresik, akan menyampaikan dua materi dalam pengenalan lingkungan sekolah ini. Yang pertama adalah materi wawasan Wiyata Mandala. Yang kedua, visi misi SMP Negeri 9 Gresik. Baiklah anak-anakku yang saya cintai, sebelum kita lebih dalam tentang wawasan Wiyata Mandala, kita bahas dulu apa sih wawasan Wiyata Mandala, dasar hukumnya bagaimana, dan tujuannya apa. Wawasan Wiyata Mandala adalah pandangan atau cara pandang terhadap sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Adapun dasar hukumnya ini telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 130/CI.84 tanggal 1 Oktober 1984 sebagai sarana ketahanan sekolah. Adapun tujuannya tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 pasal 3 yang bunyinya sebagai berikut. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, sekarang bagaimana seorang siswa bisa memiliki wawasan Wiyata Mandala? Bagaimana anak-anak bisa memiliki wawasan Wiyata Mandala? Maka langkah yang pertama adalah mengetahui. Anak-anak secara fisik, secara panca indera harus mengetahui tentang komponen-komponen sekolah, sarana prasarana sekolah, lingkungan sekolah. Baik terkait tentang halaman, kebun, ruang kelas, ruang administrasi, laboratorium, perpustakaan, dan lain sebagainya. Kita ambil contoh satu, misalkan anak-anak mengetahui letak perpustakaan. Jadi tahap awal adalah masih mengetahui. Kemudian tahap berikutnya, setelah anak-anak mengetahui, harus mengenal semua komponen sekolah, mengenal semua sarana-prasarana yang ada di sekolah. Kita ambil contoh perpustakaan tadi. Setelah anak-anak mengetahui letak perpustakaan, maka harus mengenal ada apa sih di dalam perpustakaan itu.
bagaimana memanfaatkan perpustakaan itu dengan benar. Jadi anak-anak harus mengenal dulu. Langkah yang terakhir adalah mencintai semua komponen yang ada di sekolah, mencintai semua sarana prasarana yang ada di sekolah. Saya ambil contoh lagi perpustakaan tadi. Setelah anak mengetahui letak perpustakaan, mengenal apa-apa yang ada di dalam perpustakaan, termasuk cara memfungsikan, maka langkah berikutnya anak-anak harus mencintai perpustakaan. Dengan mencintai perpustakaan, anak-anak sering berkunjung, mencari referensi, belajar, dan mengembangkan perpustakaan itu dengan baik. Termasuk anak-anak mengetahui gurunya, mengenal gurunya, juga mencintai gurunya. Anak-anak juga harus mengetahui nama dari gurunya, mengenal karakternya, kemudian mencintainya dalam arti hormat dan patuh terhadap tugas yang diberikan. Nah, itulah langkah-langkah agar anak-anak ini bisa memiliki wawasan Wiyata Mandala. Nah, selanjutnya apa sih komponen wawasan Wiyata Mandala ini? Ada 5 komponen. Komponen yang pertama adalah kepala sekolah. Nah, kepala sekolah ini berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Komponen yang kedua adalah guru. Guru sebagai pelaksana pembelajaran dan menjadi suri teladan bagi semuanya, termasuk bagi anak-anak, bagi masyarakat sekitarnya. Guru sebagai suri teladan. Komponen yang ketiga adalah sivitas akademika. Nah, sivitas akademika ini terdiri dari ada tenaga administrasi sekolah, ada laporan, ada perpustakaan, satpam, tukang kebun, penjaga malam, dan lain sebagainya. Di mana komponen-komponen ini secara langsung maupun tidak langsung akan mendukung keberhasilan tentang pendidikan yang ada di sekolah. Baik tentang administrasi pendidikan itu sendiri, keamanan, kenyamanan, kebersihan, dan lain sebagainya. Komponen yang keempat adalah siswa atau murid. Siswa atau murid sebagai peserta didik yang terlibat langsung di dalam pembelajaran diharapkan memiliki sikap yang baik, pengetahuan yang cukup, dan keterampilan yang memadai. Komponen yang terakhir adalah masyarakat. Maka diharapkan masyarakat bisa mendukung semua program sekolah, semua kebijakan sekolah demi kemajuan proses belajar mengajar di sekolah. Nah, itulah anak-anak 5 komponen yang harus ada dalam wawasan Wiyata Mandala. Baiklah, berikutnya akan saya sampaikan visi dan misi SMP Negeri 9 Gresik. Terlebih dahulu, apa sih sebenarnya visi dan misi itu? Visi adalah pernyataan yang menunjukkan impian atau cita-cita seseorang atau sekelompok orang atau organisasi. Sedangkan misi adalah tahapan yang harus dilalui untuk mencapai visi tersebut. Coba saya tanya kepada anak-anak, apakah kalian semuanya punya cita-cita dalam hidup ini? Insya Allah tentunya semua orang pasti punya cita-cita. Katakanlah cita-cita itu misalkan saya ingin menjadi seorang dokter, maka pernyataan saya ingin menjadi seorang dokter yang menjadi cita-cita itu merupakan visi ke depan. Nah, sekarang permasalahannya, apa yang anak-anak lakukan untuk mencapai agar kelak nanti menjadi seorang dokter? Nah, tahapan-tahapan untuk mencapai kelak menjadi seorang dokter itulah yang dinamakan
misimu. Misalkan misi yang pertama, saya harus sekolah di SD. Nah, setelah tamat dari SD, tahapan yang kedua adalah saya harus sekolah di SMP. Setelah tamat dari SMP, langkah yang ketiga adalah saya harus sekolah di SMA, ambil jurusan IPA. Setelah lulus dari SMA, maka langkah berikutnya adalah saya harus kuliah di perguruan tinggi, ambil fakultas kedokteran. Kemudian langkah yang terakhir, saya harus mengikuti rekrutmen tenaga kedokteran. Nah, itulah kira-kira misi dari anak-anak, langkah-langkah untuk mencapai visi menjadi seorang dokter. Anak-anakku yang saya cintai, SMP Negeri 9 Gresik ini punya suatu visi atau impian atau cita-cita ke depan. Apa visi dari SMP Negeri 9 Gresik? Yaitu berkembangnya potensi siswa menjadi cerdas, kreatif, berakhlakul karimah, dan peduli lingkungan. Jadi anak-anak semuanya, orang tua semuanya itu harus paham dengan visi itu dan harus hafal di luar kepala, ya. Karena sudah menjadi warga SMP Negeri 9 Gresik, jadi harus hafal dengan visi dan misinya. Ada 4 kata kunci di dalam visi tersebut. Yang pertama, cerdas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2001, cerdas adalah tajam pikiran. Orang cerdas tidak terpaku pada teori, namun lebih ke arah pemahaman konsep. Bagi orang cerdas, senjata pendukungnya adalah logika dan pengetahuan. Tidak heran jika orang cerdas itu tidak hanya menguasai satu materi itu saja, tetapi dia mampu menguasai berbagai bidang seperti musik, olahraga, seni, sains, dan lain sebagainya. Kata kunci yang kedua adalah kreatif. Kreatif adalah suatu kemampuan dalam menciptakan hal-hal baru atau cara-cara baru yang berbeda dari sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Kata kunci yang ketiga adalah akhlakul karimah. Akhlakul karimah adalah akhlak atau sikap yang baik atau yang terpuji, meliputi sikap spiritual dan sikap sosial. Sikap spiritual merupakan hablum minallah, hubungan secara vertikal dengan Sang Pencipta. Misalkan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Sedangkan sikap sosial, hablum minanas, hubungan antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan alam. Misalkan sopan santun, menghargai pendapat orang lain, menghargai karya orang lain, toleransi, cinta tanah air, suka menolong, dan lain sebagainya. Kemudian kunci yang keempat adalah peduli lingkungan. Peduli lingkungan adalah suatu bentuk kesadaran seseorang terhadap lingkungan yang berupa tindakan yang berdampak positif terhadap lingkungan. Misalnya membuang sampah pada tempatnya. Ini dampak positifnya bisa mencegah banjir, tidak menimbulkan bau busuk, tidak menyebabkan penyakit tertentu. Kemudian tidak menebang pohon secara sembarangan, karena dengan pohon ditebang maka biopori tanah itu akan hilang. Ingat bahwa fungsi biopori tanah itu adalah menahan air hujan supaya tidak langsung menuju ke laut. Ditahan supaya menjadi
air tanah. Nah, di mana air tanah ini sangat berfungsi bagi tanaman itu sendiri untuk berfotosintesis. Di musim kemarau, air tanah berfungsi sebagai sumber mata air yang bisa kita manfaatkan untuk air minum, kemudian air mandi, cuci, dan sebagainya. Nah, itulah 4 kata kunci dari visi yang saya sebutkan tadi. Nah, sekarang anak-anak, tahapan-tahapan untuk mencapai visi kita sebut dengan misi. Di mana misi dari SMP Negeri 9 itu ada 9. Yang pertama, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik sebagai guru pembelajar melalui MGMP sekolah. Anak-anakku yang saya cintai, Bapak Ibu guru itu adalah sebagai narasumber, sebagai fasilitator, sebagai moderator, sebagai pendamping kalian dalam pembelajaran. Oleh karena itu, kompetensi dan keprofesionalismenya ini harus senantiasa diupdate, ditingkatkan dan ditingkatkan supaya bisa memberikan pelayanan yang bermutu untuk kalian, sehingga diharapkan prestasi kalian bisa meningkat. Misi yang kedua, melaksanakan proses pembelajaran yang aktif, efektif, dan inovatif dengan memanfaatkan IT dan sarana-prasarana yang memadai. Misi yang ketiga, melaksanakan program bimbingan prestasi di bidang akademik sesuai minat dan bakat siswa. Misi yang keempat, meningkatkan hasil kelulusan yang berkualitas dengan nilai ujian nasional atau ujian sekolah rata-rata di atas tahun yang lalu. Misi yang kelima, melaksanaan pembinaan yang optimal di bidang non-akademik melalui kegiatan ekstrakurikuler. Dan misi yang keenam, melaksanakan program gerakan literasi sekolah. Nah, perlu diketahui bahwa misi kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam itu dalam upaya untuk meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik dari anak-anak semuanya. Diharapkan prestasi akademik itu meningkat baik sikap, pengetahuan, maupun keterampilannya yang bisa dicapai melalui satu pembelajaran yang aktif, efektif, dan inovatif dengan memanfaatkan IT dan sarana prasarana yang ada. Juga melalui bimbingan ketika anak-anak melaksanakan ujian sekolah atau ujian nasional, ya. Sehingga diharapkan nilai rata-rata ujian nasional atau ujian sekolah itu lebih meningkat daripada tahun yang lalu. Nah, itulah peningkatan di bidang akademik. Yang kedua, peningkatan di bidang non-akademik lebih diarahkan untuk peningkatan minat dan bakat anak-anak, memberikan sebuah peluang anak-anak untuk bisa berkompetisi melalui pembinaan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di sekolah kita itu luar biasa anak-anak ya. Ekstrakurikuler itu banyak sekali. Kalau saya hitung itu sekitar kurang lebih ada 16 ya. Mulai ada pramuka, kemudian olahraganya itu futsal, voli, karate, ya. Seninya ada musik, ada olah vokal, ada albanjari, ya. Dan masih banyak lagi termasuk karya ilmiah remaja. Termasuk juga gerakan literasi sekolah. Ini upaya untuk meningkatkan prestasi non-akademik anak-anak. Banyak karya-karya inilah yang bisa kita raih, ya, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Ya. Kemudian misi yang ketujuh adalah melaksanakan pengembangan diri di bidang ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Nah, ini merupakan kegiatan spiritual karena mayoritas di sini adalah agama Islam, maka kami siapkan musola yang cukup besar yang bisa menampung sekian anak itu untuk melaksanakan kegiatan spiritual keislaman. Misalkan sholat duha, sholat duhur berjamaah, sholat Jumat, istighosa, dan lain sebagainya. Sedangkan yang beragama lain kita juga memfasilitasi, kita kerjasama dengan guru pembina ataupun pendeta yang beragama Kristen untuk bisa memberikan bimbingan-bimbingan kepada anak-anak yang beragama lain. Misi yang kedelapan adalah melaksanakan pengembangan model pembelajaran berbasis karakter yang dijiwai budaya dan peduli lingkungan. Nah, inilah inovasi dari Bapak Ibu guru di dalam pembelajaran. Dia mengintegrasikan antara pembelajaran dengan karakter, dengan budaya, dengan lingkungan, sehingga produk dari pembelajaran itu merupakan satu kesatuan utuh. Pembelajaran tentang sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan misi yang ke-9 adalah menciptakan lingkungan yang bersih dan mewujudkan upaya pelestarian, perlindungan, pencegahan kerusakan alam, serta pencegahan polusi. Kita lihat anak-anak, kalau anak-anak nanti masuk ke sekolah ini, mulai dari depan, ya, tanaman yang berjejer indah, hijau, masuk ke halaman, ada berbagai taman, ke belakang ada pohon-pohon, termasuk hutan produktif. Jadi di sana banyak buah-buahan, termasuk pisang, ada kelengkeng, kemudian ada kedondo, pokoknya berbagai macam lah. Nanti anak-anak akan bisa menambah koleksi itu lebih banyak lagi. Di samping itu, kita harus juga tidak boleh melakukan kerusakan alam, walaupun itu hanya sedikit. Mencegah terjadinya polusi, karena polusi itu sangat membahayakan bagi kita. Di mana misi yang ke-9 ini, apabila kita lakukan dengan baik, maka alam itu akan memberikan kontribusi yang baik bagi kita. Ya. Misalkan kita dengan merawat tanaman, sehingga tanaman bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, maka dia bisa memberikan kontribusi berupa gas oksigen yang bisa kita hirup. Ketika tanaman itu bisa berbuah, maka buahnya bisa kita makan sebagai nutrisi untuk menjaga imun tubuh, kesehatan tubuh. Apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kita sangat diharapkan untuk tetap hidup sehat, sehingga imun tubuh itu bisa kuat, bisa menolak, bisa menangkal virus corona 19. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, apa kalian mau tahu apa sih prestasi SMP Negeri 9 Gresik? Wah, ini luar biasa. Yang pertama, sekolah kita merupakan sekolah literasi. Ini bukan hanya sekedar cap anak-anak, tetapi kegiatan-kegiatan literasi benar-benar kita optimalkan. Pemanfaatan perpustakaan, pemanfaatan IT, semua mendukung literasi sekolah. Hampir tiap tahun, siswa juga guru menghasilkan produk-produk buku yang dia tulis. Dan hampir tiap tahun juga kita akan melaunching buku-buku tersebut. Kita siapkan ada ruang baca, baik di kelas maupun di taman. Ini memfasilitasi anak-anak
agar gemar membaca, karena membaca itu adalah jendela dunia. Akan kita peroleh berbagai macam pengetahuan. Yang kedua, sekolah kita itu sebagai sekolah LSS, lingkungan sekolah sehat, tingkat kabupaten yang akan berkompetisi tingkat provinsi. Maka dengan kehadiran anak-anak, insya Allah nanti akan bisa memperkuat kita menjadi juara tingkat provinsi. Amin Allahumma amin. Ketiga, sekolah kita itu menjadi sekolah adiwiyata, sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan, seperti yang saya jelaskan di dalam misi yang ke-9 tadi. Nah, sekolah adiwiyata yang kita raih itu sudah dalam kategori tingkat provinsi. Kita mengikuti seleksi tingkat nasional. Tentunya dengan kehadiran anak-anak di SMP Negeri 9, semoga lebih bagus bisa merawat sekolah adiwiyata nasional. Amin Allahumma amin. Dan yang terakhir, sekolah kita sekolah sang juara. Kenapa kita katakan ini? Ya, karena banyak hal-hal yang bisa diraih, baik akademis maupun non-akademisnya. Sedikit saya survei anak-anak ya. Di akhir tahun 2019 dan di awal tahun 2020, SMP Negeri 9 telah meraih 10 kejuaraan dalam waktu hanya sekejap. Antara lain juara 1 taekwondo UPN tingkat provinsi. Ini telah diraih oleh Ananda Cesa Cayara Felicia, siswa kelas 7. Juara 1 lomba cipta dan baca puisi pada Jambore UKS tingkat kabupaten diraih oleh Ananda Nabila Eka Agustini, siswa kelas 9. Juara 1 konser elektrik drum band yang diselenggarakan oleh Polres Gresik diraih oleh Ananda Dwi Didi Ardiansa, siswa kelas 9. Juara 2 LKTI pada Jambore UKS tingkat kabupaten diraih oleh Ananda Ari Suwardani, siswa kelas 9. Juara 3 karate yang diselenggarakan Polres Lamongan diraih oleh Ananda Dimas Agung Pratama, siswa kelas 9. Juara 2 lomba cipta cerpen tingkat kabupaten dan pada lomba jurnalistik yang diselenggarakan oleh SMKN 1 Cermi telah meraih juara 1 dan juara 2 lomba lukis, juara 2 baca berita, dan juara 3 video jurnalistik. Nah, apakah anak-anak kepingin nggak jadi juara? Ayo, keluarkan semua potensimu, keluarkan semua kemampuanmu, keluarkan semua bakat dan minatmu bersama SMP Negeri 9. Ya, selamat anak-anak untuk berkarya, berprestasi di SMP Negeri 9. Yang paling terakhir, moto atau semboyan kita dicamkan benar-benar. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Itulah moto kita. Sehingga kita setiap hari itu selalu meningkatkan kualitas, selalu meningkatkan mutu kehidupan kita, mutu pembelajaran kita, dan meningkatkan prestasi kita. Semoga Allah senantiasa meridhoi langkah-langkah SMP Negeri 9 dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan dan mutu pendidikan. Dan saya mengucapkan selamat kepada anak-anak dan juga orang tua kelas 7 baru untuk menjadi peserta didik di SMP Negeri 9 Gresik tahun pelajaran 2020-2021. Nah, demikian dua materi yang perlu saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri, bagi anak-anak, orang tua, masyarakat, juga bagi sekolahan ini secara umum. Mohon maaf barangkali apa yang saya sampaikan ada kesalahan.
atau kekeliruan, dan terima kasih atas semuanya, atas perhatian semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.